Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bi nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum min nafsi wa taqwallah faqad fazal muttaqin amma ba'du. Para pemirsa yang kami cintai, khususnya warga penonton dan subscriber channel Laskar Mataram Raya, dan umumnya kepada seluruh warga bangsa Indonesia yang kami cintai. Pada kesempatan pagi hari ini, kami Aliansi Laskar yang terdiri daripada Laskar Raja Wali 9, Laskar Nusantara, dan Laskar Mataram Raya. Pada kesempatan ini saya sebagai Panglima Laskar Mataram Raya akan membacakan sebuah petisi yang kami tujukan kepada pemerintah, entah siapa nanti yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Kami mengajukan petisi yang isinya akan kami bacakan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat kepada Pemerintah Republik Indonesia, Bismillahirrahmanirrahim, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Berangkat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, kami dari para kiai kampung menyampaikan kekhawatiran atas fenomena yang terjadi di mana sekelompok masyarakat yang menamakan diri sebagai kelompok habaib dari klan Ba'alawi yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah akhir-akhir ini menyampaikan bahwa kelompoknya adalah klan tertinggi di antara semua suku bangsa Indonesia. Dan dengan pengakuan tersebut seolah-olah melegitimasi dirinya untuk berbuat melampaui batas, mengkotak-kotakkan kelompok masyarakat dengan melanggar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan peri keadilan. Atas berkat rahmah Allah yang Maha Kuasa, keresahan masyarakat seolah-olah terjawab dengan hal berikut. 1. Adanya tesis kajian nasab yang dilakukan Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani mengenai batalnya nasab habaib klan Ba'alawi. 2. Kajian nasab di Benda Kerep yang dilakukan oleh terah keturunan Wali Songo dan perwakilan dari keraton-keraton di Nusantara yang menyatakan bahwa nasab habaib dari klan Ba'alawi ini adalah mungkotil dan tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 3. Berdasarkan kajian genealogi, tes DNA yang dilakukan oleh orang-orang dari marga Habib Ba'alawi, baik yang di luar negeri maupun di dalam negeri, yang dipublikasikan dalam situs Family Free, diketahui genealogi haplogrup mereka tidak tersambung kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bahkan tidak masuk di dalam ras Arab. Berdasarkan hal tersebut,
maka kami mendorong kepada pemerintah untuk bertindak, memberikan perlindungan dan keadilan kepada warga masyarakat lainnya dari upaya kapitalisasi oleh kelompok klan Ba'alawi yang sudah semakin meresahkan, mengintimidasi masyarakat lainnya dengan klaim sebagai cucu Rasulullah. Dalam hal ini, maka Robitoh Alawiyah atau RA dan Maktab Jaimi harus bertanggung jawab dan harus dibubarkan. Karena terjadinya praktek tersebut disebabkan oleh legitimasi yang diterbitkan oleh organisasi itu dalam bentuk buku paspor nasab yang menyambungkan nasabnya hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa pengamatan atas cara dan tindakan dakwah para oknum habaib yang tidak sesuai dengan kaidah moral, baik norma agama, norma sosial, dan butir-butir Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat kami rangkum sebagai berikut. 1. Dakwahnya para habaib seringkali melontarkan kata-kata kotor, kasar, dan tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang penceramah agama di depan khalayak dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, dakwahnya seringkali menyampaikan narasi kebencian kepada pemerintah, ujaran kebencian, hoak, dan penyesatan informasi sehingga menimbulkan friksi yang semakin tajam di dalam masyarakat dan menjadikan potensi terjadinya desintegrasi bangsa dan bertentangan dengan prinsip-prinsip persatuan Indonesia. 3. Dakwahnya selalu membawa narasi tahayul, mimpi, khurafat, sehingga semakin menjauhkan umat dari akidah yang benar yang mengarahkan kepada kultus individu, sehingga menimbulkan stigma negatif kepada para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengarah kepada penistaan agama. Hal ini juga tidak sesuai dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. 4. Dakwahnya para habaib membawa narasi pembelokan dan pembegalan sejarah leluhur, sejarah bangsa, klaim bahwa perjuangan kemerdekaan adalah jasa daripada leluhur mereka. Imam Bonjol dan Pangeran Diponegoro diklaim sebagai klan mereka. Lagu Indonesia Raya, bendera, dan simbol negara diklaim sebagai prakarsa mereka yang tentu bertentangan dengan fakta sejarah perjuangan bangsa. Bahkan dalam kenyataan sejarah leluhur mereka adalah antek daripada penjajah, salah satunya adalah Habib Utsman bin Yahya Mufti Batavia yang mendapatkan anugerah bintang salib singa dari Ratu Wilmina karena keberhasilannya memadamkan semangat jihadnya Kiai Abdul Karim dari Banten. Yang kelima, ditemukan fakta akan banyaknya makam leluhur dan pejuang bangsa di Nusantara yang diklaim sebagai marga mereka. Merubah nama makam-makam dengan seenaknya meskipun bertentangan dengan bukti catatan keluarga, catatan keraton, dan manuskrip Nusantara.
seperti yang terjadi pada makam Sumo Diningrat di Pesarean Keluarga Mataram, Yogyakarta, dan makam Rojoniti di Tumang, Boyolali. Hal ini tentu akan berdampak besar bagi generasi mendatang hingga tidak akan mengenal lagi sejarah leluhurnya, kehilangan jati diri sebagai bangsa karena praktek pengkaburan, pembelokan atas sejarah-sejarah yang dilakukan oleh oknum-oknum para habaib. 6. Ditemukan fakta akan banyaknya makam palsu atas nama klan Habib Ba'alawi, dan pada saat-saat tertentu dilaksanakan haul dengan menyampaikan cerita-cerita supernatural atas ketokohannya, dengan mendatangkan para muhibinnya dan memberikan narasi doktrin untuk ngalah berkah pada tokoh palsu yang berada di dalam makam tersebut. Nomor 7. Terjadinya praktek pemerasan, dawir, penguasaan atas jamaah masjid, jamaah pengajian, dan sholawat oleh oknum Habib Ba'alawi kepada para kiai dengan cara intimidasi atas nama syafaat, meminta sejumlah uang atau barang sehingga melanggar prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 8. Praktek keagamaan yang dikembangkan oleh kelompok habaib lebih mementingkan agama sebagai simbol, bukan esensi, sehingga para muhibin mereka merasa lebih soleh dengan pakaian ala Timur Tengah dibandingkan masyarakat lainnya yang tidak menyerupai cara mereka. Hal ini tentu menimbulkan konflik budaya yang mengancam keberlangsungan adat istiadat dan budaya identitas Nusantara. 9. Praktik kemasyarakatan yang menonjolkan eksklusivitas dalam pergaulan dan hubungan sosial masyarakat, seolah minta diistimewakan dengan kedudukan dari kedudukan kelompok yang lainnya atas dasar pengakuan bahwa dirinya adalah cucu Nabi, yang tentu saja bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan kajian dan bukti tersebut, maka kami, Aliansi Laskar, yang terdiri daripada Laskar Rajawali 9, Laskar Nusantara, dan Laskar Mataram Raya, kami merekomendasikan segera dilakukannya tindakan pencegahan oleh negara dengan membubarkan induk organisasi mereka yang telah bertindak melampaui kewenangannya, dan legitimasi nasabnya digunakan sebagai alat yang mengarah kepada perbudakan umat atas nama agama. Demikian kami sampaikan petisi 9 ini. Atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullah khairan jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Aliansi Laskar Nusantara, Laskar Anak Negeri. Demikian petisi ini kami buat. Mudah-mudahan siapapun nanti yang memimpin negeri ini, meski bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada rakyatnya, terutama yaitu kehebohan, keruwetan sejarah yang ditimbulkan oleh para
klan Ba'alawi yang mengataskan namakan dirinya sebagai Dzurriyyah Rasulullah. Sekali lagi kami sebagai Panglima Laskar Mataram Raya membacakan hal ini, dan apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf, dan sekali lagi mohon kepada pemerintah atas nama negara untuk memperhatikan hal ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Laskar Mataram Jaya! Laskar Nusantara Jaya! Republik Indonesia Jaya! NKRI harga mati! Bhinneka Tunggal Ika dipegang erat-erat! Merdeka!